Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Bagas Purwayoda with NPM 25411006. I am from Management Class 25A. Today I will doing my presentation about manajemen sumber daya manusia. Sebelum masuk ke penjelasan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu manajemen sumber daya manusia. Jadi, manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap tenaga kerja agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan produktivitas kerja, mengembangkan potensi karyawan, meningkatkan kepuasan kerja, dan menjaga hubungan industrial yang harmonis. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan SDM atau Human Resource Planning yang berfungsi untuk menentukan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan di masa depan. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi, yaitu menarik dan memilih calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ketiga, pelatihan dan pengembangan atau training and development, yaitu meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan agar lebih produktif. Yang keempat, penilaian kinerja atau performance appraisal. Tugasnya adalah mengevaluasi prestasi kerja karyawan secara berkala. Lalu yang kelima, kompensasi dan penghargaan, yaitu memberikan imbalan berupa gaji, bonus, dan tunjangan sesuai kontribusi. Yang keenam, hubungan industrial dan kedisiplinan, yaitu mengelola hubungan antara perusahaan dengan karyawan dan serikat pekerja. Yang ketujuh, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Tugasnya menjamin kondisi kerja yang aman dan sehat bagi karyawan. Lalu yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tugasnya mengatur proses pengakhiran hubungan kerja secara adil dan sesuai hukum. Keempat, ada peran MSDM dalam organisasi. Sebagai mitra strategis, perannya adalah menyelaraskan SDM dengan strategi bisnis. Lalu, sebagai agen perubahan, tugasnya membentuk budaya kerja adaptif. Selanjutnya, sebagai pembangun kompetensi, berfungsi sebagai menyiapkan tenaga kerja yang siap bersaing. Yang terakhir, sebagai penjaga keadilan organisasi, perannya menegakkan etika dan kebijakan HR. Terdapat beberapa tantangan di manajemen sumber daya manusia modern, di antaranya globalisasi tenaga kerja, transformasi digital, work-life balance, keterlibatan karyawan, dan keberagaman dan inklusivitas di tempat kerja. Contoh-contoh penerapan MSDM adalah melakukan rekrutmen berbasis AI di perusahaan teknologi. Yang kedua, pelatihan online atau e-learning untuk efisiensi biaya. Ketiga, employee engagement program untuk meningkatkan loyalitas dan sistem kompensasi berbasis kinerja. Kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. MSDM memiliki beberapa fungsi, seperti perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi dan penghargaan, serta hubungan industrial dan kedisiplinan. Dengan demikian, MSDM berperan penting dalam membantu organisasi mencapai tujuannya dengan mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Maybe just it's all from me. I apologize if I have a mistake during my presentation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.